Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aini dengan NIM A5023068 dari kelas B. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membahas salah satu materi landasan bimbingan dan konseling, yaitu landasan religius. Sebelum membahas materinya, ada beberapa poin dari landasan religius, yaitu yang pertama, pemahaman landasan religius, yang kedua, pengertian landasan religius, yang ketiga, pemahaman landasan religius terkait pedoman Indonesia Pancasila, yang keempat, perubahan perkembangan landasan religius, yang kelima, dasar teori landasan BK yang lain terhadap landasan religius, yang keenam, pengaruh landasan religius terkait perkembangan BK, yang terakhir, contoh landasan religius. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pemahaman landasan religius. Pemahaman landasan religius dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki fitrah beragama. Hal ini berarti bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk beragama. Fitrah beragama ini merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam diri manusia. Yang kedua, agama ini memberikan pedoman hidup bagi manusia. Agama memberikan nilai-nilai dan norma-norma yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Yang ketiga, bimbingan dan konseling harus berorientasi pada nilai-nilai agama dan moral. Hal ini berarti bahwa bimbingan dan konseling harus memberikan bantuan kepada klien agar dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupannya. Poin kedua yaitu pengertian landasan religius. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling adalah landasan yang bersumber dari ajaran agama yang dianut oleh konseli. Landasan ini memberikan landasan bagi konselor untuk memandang konseli sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari agama. Landasan religius juga merupakan salah satu landasan penting dalam bimbingan dan konseling. Landasan ini dapat membantu konselor untuk memberikan bantuan yang lebih efektif dan bermakna bagi konselor. Yang ketiga, pemahaman landasan religius terkait pedoman Indonesia Pancasila. Dalam konteks bimbingan dan konseling, pemahaman landasan religius terkait pedoman Indonesia Pancasila dapat memberikan dasar yang kuat untuk membantu individu dalam menjalani proses pengembangan diri, penyelesaian konflik, serta membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Yang keempat adalah perkembangan landasan religius. Seiring dengan perkembangan zaman, bimbingan dan konseling mulai berfokus pada perkembangan aspek-aspek lain seperti aspek akademik, sosial, dan karir. Dalam landasan religius, namun landasan religius tetap menjadi salah satu landasan yang penting dalam bimbingan dan konseling pada masa kini. Landasan religius dalam bimbingan dan konseling mengalami beberapa perubahan, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran akan pentingnya spiritualisme dalam kehidupan individu. Yang kedua, pengembangan metode bimbingan dan konseling yang lebih integratif. Dan yang terakhir, peningkatan peran konselor sebagai fasilitator spiritual. Yang kelima adalah dasar teori landasan BK yang lain terhadap landasan religius. Dasar teori landasan BK yang lain terhadap landasan religius dapat dikaji dari 4 aspek, yaitu aspek tujuan, aspek sasaran, aspek pendekatan, dan aspek materi. Aspek tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu mengembangkan potensinya secara optimal. Dan aspek sasaran bimbingan dan konseling adalah individu, baik secara individu maupun kelompok. Dan aspek pendekatan bimbingan dan konseling dapat menggunakan berbagai pendekatan. Yang keenam adalah pengaruh landasan religius terkait perkembangan BK. Pengaruh landasan religius terhadap perkembangan BK dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Aspek filosofis, kedua aspek teoritis, dan ketiga aspek praktis. Aspek filosofis, landasan religius memberikan pandangan tentang hakikat manusia,
sebagai makhluk Tuhan yang memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Dan aspek teoritis, landasan religius memberikan pandangan dasar bagi pengembangan teori-teori BK. Teori-teori BK yang dikembangkan terakhir adalah contoh landasan religius. Berikut beberapa contoh landasan religius dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, konselor memberikan pemahaman kepada klien bahwa setiap orang memiliki potensi dan keterbatasan. Dan yang kedua, konselor membantu klien untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan ajaran agamanya. Ketiga, konselor membantu klien untuk mengatasi masalahnya dengan cara yang sesuai dengan ajaran agamanya.